Serahkan dekrit pada Kiai Abdullah Skal. Keanehan Ralilur memang sulit ditebak, terutama menyangkut peristiwa politik negara. Buktinya, jauh sebelum Gus Dur memberikan dekrit, ia telah menyerahkan dekrit kepada dua kiai karismatik Madura, yakni Kiai Haji Abdullah Sal dan Kiai Haji Zubair Muntasor. Menurut Hadam Kepercayaan Ralilur, H. Husni Madani, kiai yang sudah mencapai tahapan mukasafa ini 6 bulan lalu pernah mengeluarkan sebuah dekrit. Dekrit tersebut berisi persoalan penerapan demokrasi yang tengah diperjuangkan oleh Gus Dur yang saat itu masih menjabat sebagai presiden. Sayang selembar kertas dekrit asli tulisan tangan Ralilur itu diminta kembali. Sedangkan Kiai Haji Abdullah dan Kiai Haji Zubair hanya diberi salinannya, fotokopi, saja. H. Husni hanya ingat penggalan kalimat yang tersirat dalam dekrit Ralilur. Antara lain, demokrasi sulit dipraktikkan. Yang terakhir, berisi kalimat berat sama dipikul, setelah ringan tidak kebagian. Saya hanya ingat 2 kalimat itu, sedangkan yang lain saya lupa, katanya. Mengapa tidak difotokopi lebih? H. Husni mengatakan, sebenarnya dekrit itu difotokopi lebih 2 lembar. Tapi setelah menghadap Ralilur, lembaran yang asli diminta sedangkan yang 2 lembar fotokopian disimpannya. Anehnya, 2 lembar fotokopi dekrit itu hilang. Padahal saya ingat di mana saya simpan, tuturnya keheranan. Ya mungkin, Kiai tidak kasokan, tidak mengizinkan, Red, katanya mengira-ngira. Surati Harian Bangsa, meski tak baca koran. Keanehan-keanehan Ralilur yang diberitakan Harian Bangsa ternyata mendapat tanggapan dari cucu Syekhona Kholil Bangkalan Madura itu. Secarik kertas berisi tulisan tangan dengan lafal Arab itu diberikan begitu saja kepada H. Husni Madani, Hadam, ajudan kepercayaannya. Karuan saja Husni kaget, karena selama ini Ralilur tidak pernah keluar dari biliknya di sebuah pegunungan di desa Banjargalis. Kawasan ini jauh dari kota. Jaraknya sekitar 35 km dari kota Bangkalan. Kondisinya penuh bebatuan. Selain itu Ralilur sudah lebih 2 minggu ini tidak pernah berkomunikasi melalui lisan alias puasa bicara. Ralilur juga mengunci diri di dalam kamarnya. Tak pernah keluar. Jadi kiai yang suka berendam di tengah laut itu tak pernah baca koran. Tapi anehnya, Kiai Kasaf berumur lebih dari setengah baya ini tahu kalau saat ini dirinya sedang menjadi salah satu berita di rubrik Harian Bangsa. Lebih aneh lagi, Ralilur tahu persis apa saja yang pernah dimuat tentang dirinya. Menurut H. Husni, selama ini Ralilur tidak pernah diberitahu soal pemuatan dirinya di Harian Bangsa. Memang Husni sendiri pernah membaca tulisan tentang Ralilur di Harian Bangsa. Tapi dia tidak berani memberikan koran Harian Bangsa yang memuat tentang dirinya itu karena takut tidak setuju dimuat di media massa. Karena itu ia ketakutan ketika secara tiba-tiba dipanggil Ralilur. Saya sempat ketar-ketir ketika dipanggil oleh Kiai Ralilur, Red. Karena saat itu Kiai langsung bertanya di mana alamat redaksi Harian Bangsa, tutur H. Husni kepada Taufikur Rahman, wartawan Harian Bangsa di Bangkalan. Bahkan, sambungnya, Ralilur juga menanyakan siapa wartawan yang menulisnya. Saya berpikir Kiai duka marah, Red, tapi ternyata tidak. Papar Hadam Kepercayaan Ralilur yang sudah mengabdi puluhan tahun di rumahnya, desa Banjargalis. Jatuh dari pematang, minta dibelikan kosmetik. Isyarat Ralilur seputar perkembangan politik di Indonesia ternyata masih ada yang menarik untuk disimak. Ini terutama terkait dengan peristiwa jatuhnya Gus Dur dan naiknya Megawati sebagai presiden belum lama ini. Menurut H. Husni Madani, Hadam Ralilur, 2 bulan lalu cicit Syekhona Kholil Bangkalan itu pernah mengalami peristiwa aneh.
Di luar dugaan, ketika berjalan menuju biliknya di atas gunung, Kiai Jadap ini tiba-tiba jatuh dari pematang yang cukup tinggi. Peristiwa ini terjadi pada malam hari selepas Isya. Saat berjalan di atas pematang, tiba-tiba Kiai jatuh. Saking tingginya, sikut Kiai sampai luka, tutur Husni kepada Taufikur Rahman, wartawan harian Bangsa di Bangkalan. Saya heran, soalnya pematangnya lebar dan Kiai biasa berjalan melewatinya, katanya seraya geleng-geleng kepala. Saat itu Husni masih belum berpikir isyarat yang bakal terjadi kelak di kemudian hari. Dia hanya berpikir, Kiai yang sudah mencapai tingkat mukasafa ini hanya terjatuh biasa. Saya pikir hanya jatuh biasa. Ternyata Gus Dur dijatuhkan, kata Husni dengan logat Madura yang kental. Begitu juga naiknya Megawati sebagai presiden. Peristiwa Mega jadi presiden tak luput dari isyarat aneh Ralilur. Dijelaskan, 10 hari menjelang sidang istimewa, MPR, Ralilur minta dibelikan 3 meter kain warna merah. Dan keinginan itu pun langsung diiyakan Husni. Keesokan harinya, Ralilur kembali meminta ajudan kepercayaannya itu untuk membeli perlengkapan kosmetik. Ralilur berpesan agar semua kebutuhan kosmetik wanita dibeli lengkap dan dibungkus rapi. Pokoknya, keinginan Kiai saya ibaratkan seseorang yang hendak melamar seorang wanita. Saat itu saya hanya berpikir Kiai punya niat untuk meminangkan salah satu putri saya dengan seorang lelaki pilihan Kiai, tukasnya. Ternyata si memutuskan Megawati sebagai presiden RI menggantikan Gus Dur. Lalu bagaimana dengan pembelian kain warna merah sepanjang 3 meter? Mungkinkah Mega bisa bertahan 3 tahun di kursi presiden, yang berarti sampai 2004? Atau mungkin ada isyarat lain yang akan ditunjukkan oleh Kiai Jadap yang suka berendam di tengah laut dan mirip Nabi Hitler ini? Wallahu a'lam. Main drama, ada di 2 tempat dalam waktu sama. Namun ada yang lebih unik lagi di balik peristiwa itu. Ceritanya begini, salah seorang kiai tidak bisa hadir di resepsi anak Husni itu. Keesokan harinya, sang kiai datang ke rumah tuan rumah Husni Madani, untuk minta maaf karena tidak bisa hadir dalam pesta pernikahan anaknya. Loh, kenapa? Inilah yang ajaib. Ternyata kiai tersebut mengaku tidak bisa hadir karena kedatangan Ralilur ke rumahnya. Padahal 300 kiai yang diundang menyaksikan bahwa Ralilur sedang pentas main drama. Saya heran, lawong pada malam itu bersama saya, tapi ternyata ada seorang kiai yang mengatakan Ralilur sedang bertamu ke rumahnya, kata Husni. Kejadian serupa juga terjadi pada salah seorang kerabat Husni di Jakarta. Itu terjadi saat acara Hail Kiai Haji Amin Imron. Pada acara tersebut, tiba-tiba Ralilur datang dan mengikuti acara tersebut. Kontan saja tuan rumah keheranan melihat kehadiran kiai yang jarang muncul di depan publik itu. Tak hanya itu, Ralilur juga bertanya kepada tuan rumah soal foto dirinya yang dipajang di dalam kamar. Mana foto saya yang dipajang di dalam kamar, sergah Ralilur seperti ditirukan Husni. Padahal, sebelumnya Ralilur tidak pernah sowan ke rumah kerabat Husni itu. Yang mengherankan Husni, karena ketika Ralilur dikabarkan ada di Jakarta menghadiri acara hal itu, sebenarnya Kiai aneh itu berada di dalam sebutan rumah Kiai, di desa Banjargalis. Ini berarti, lagi-lagi Ralilur berada di 2 tempat dalam waktu bersamaan. Naik kendaraan keliling Surabaya tanpa bensin. Keanehan yang ditunjukkan oleh Ralilur memang seolah tak pernah habis. Orang-orang yang pernah menyaksikan langsung perilaku Ralilur selalu dibuat geleng-geleng kepala. Maklum, banyak peristiwa tak masuk akal, namun terjadi secara nyata. Suatu ketika, Ralilur memanggil ajudan kepercayaannya,
Husni Madani. Saat Cicit Syaihona Kholil Bangkalan itu minta agar Husni menemaninya jalan-jalan di Surabaya. Permintaan itu langsung diiyakan. Berikutnya, Ralilur minta agar ajudannya menyewa sebuah mobil berikut sopirnya. Setelah rampung, keduanya berangkat ke Surabaya. Anehnya, ketika sang sopir hendak mengisi bensin, Ralilur melarang. "Sudah tak usah isi bensin," kata Ralilur. Karena tahu siapa Ralilur sebenarnya, sang sopir langsung tancap gas menyeberangi Selat Madura. Ia melesat ke Surabaya. Di kota pahlawan ini sehari penuh kendaraan yang ditumpangi Ralilur melaju. Tapi uniknya, tak sedikit pun jarum speedometer penunjuk bensin turun. Sepanjang jalan saya terus mengawasi jarum penunjuk bensin. Tapi bensinnya tetap penuh. Saya jadi heran, lawang bensin tidak diisi sama sekali. Tapi tidak habis, tutur Husni heran. Uniknya lagi, ketika kembali ke desa Banjargalis, Bangkalan Madura, tangki bensin tetap tidak berubah alias full tank. Kalau dipikir, bahan bakar kendaraan itu siapa yang ngisi ya, kata ajudan kepercayaan Kiai Jadab ini. Kejadian seperti itu sering disaksikan Husni. Pernah suatu ketika Ralilur mengajak Husni keliling Kabupaten Bangkalan. Saat itu, Ralilur menyewa sebuah mobil pickup. Sang sopir diminta untuk menuruti permintaannya. Seperti halnya kejadian yang lalu, ketika sang sopir hendak mengisi bahan bakar, Ralilur melarang. Lagi-lagi orang yang mengikuti perjalanan Kiai Kasaf ini terheran-heran. Karena sejak berangkat hingga pulang bensinnya tetap pada posisi awal. Gara-gara bicara kasar, sial, lantas meninggal. Ini merupakan peringatan keras kepada siapa saja yang melakukan tindakan konyol dengan berkata kasar dan membohongi Ralilur. Kalau hal tersebut dilakukan, bisa-bisa naas peristiwa yang dialami seorang sopir pickup. Ajudan Ralilur, Husni mengatakan, sopir itu diketahui meninggal setelah mengalami sakit yang berkepanjangan. Kabar itu pun terkuak setelah sopir lain menceritakan nasib yang menimpa temannya. Kisah tersebut berawal ketika Husni bersama Ralilur melakukan perjalanan dari Kecamatan 10 menuju Desa Banjargalis Bangkalan Madura. Di tengah perjalanan, mobil yang ditumpangi mengalami kerusakan pada bagian mesin. Karena tak bisa memperbaiki, Husni memutuskan untuk beristirahat sambil menunggu tumpangan untuk Ralilur. Beruntung, setelah beberapa menit beristirahat, ada sebuah mobil pickup melintas di sebuah jalan desa. Ralilur kemudian meminta agar ajudannya menyetop mobil itu untuk ikut. Namun setelah dicegat, sang sopir berkata kalau mobilnya tidak dibuat angkutan. "Lok muak tidak mau muat," kata sang sopir dengan kasar. Karena ditolak, Husni kembali istirahat sembari menunggu tumpangan yang lain. Ternyata setelah beberapa meter dari tempat istirahat, mobil yang dicegatnya tadi mengangkut beberapa karung kedondong milik pedagang. Setelah kejadian itu, Husni tidak pernah berpikir apa yang akan terjadi pada sang sopir di balik kata-kata kasar dan bohong yang diucapkan kepada seorang Kiai Jadab itu. Beberapa bulan berikutnya, Ralilur berniat untuk melakukan perjalanan keliling kota Bangkalan. Seperti biasa, Kiai Kasaf ini memerintahkan ajudannya untuk mencari mobil tumpangan. Tapi anehnya, sebelum diperintah mencari mobil, Ralilur berpesan agar memilih mobil pickup deretan ketiga dari belakang. Karena itu perintah Kiai, saya tidak bisa menolaknya, tuturnya. Perjalanan pun dilakukan. Setelah sampai di daerah pesisir barat Kecamatan Soca, Bangkalan, Ralilur berhenti. Ia langsung melakukan perjalanan ke tengah laut. Saya tidak tahu kemana Kiai berjalan. Tapi beliau terus berjalan hingga tidak kelihatan, kata Husni. Di tengah penantian tersebut,
Husni ngobrol dengan sopir pickup yang menjadi pilihan Ralilur. Ternyata, sang sopir bercerita panjang lebar soal peristiwa yang pernah dialami temannya yang juga sopir pickup itu. Dikatakan, setelah sopir pertama menolak permintaan Ralilur dengan kata-kata kasar dan bohong, dia terus mengalami banyak peristiwa sial. Mula-mula hasil uang dari nyopir itu selalu habis hanya untuk membayar biaya tilang polisi. Berikutnya, dia terus mengalami sakit yang tak kunjung sembuh hingga akhirnya meninggal. Sopir pertama yang pegang mobil ini meninggal setelah menolak permintaan Kiai, kata sopir itu lirih. Mendengar penjelasan itu, Husni teringat peristiwa yang pernah dialaminya. Ternyata, Ralilur memilih mobil pick-up pada deret ketiga itu merupakan tebusan dari penolakan sopir yang pernah berkata kasar itu. Karena sopir yang berkata kasar itu dulu juga menyopir mobil yang sekarang dipakai itu. Inilah isi surat Ralilur kepada Harian Bangsa. Ralilur akhirnya berkirim surat kepada Harian Bangsa. Meski cicit Syaihona Kholil itu tak pernah membaca koran, namun ia tahu betul isi berita Harian Bangsa yang menulis keunikan dirinya. Surat itu dititipkan kepada seseorang kemudian diberikan kepada Taufikur Rahman, wartawan Harian Bangsa di Bangkalan. Surat itu sangat sederhana, namun isinya cukup mengena dan mendalam. Hanya satu lembar, tapi diketik dengan mesin ketik manual. Selain berisi saran juga disertai kaidah-kaidah agama dalam bentuk huruf Arab. Surat ini penting dimuat karena tulisan tentang Ralilur mendapat sambutan luar biasa dari pembaca. Bahkan ada pembaca yang menelepon kepada redaksi Harian Bangsa menanyakan, apakah koran ini sudah seizin Ralilur ketika menulis Kiai Jadab yang suka berendam di tengah laut itu. Karena surat kabar Harian Bangsa tertanggal 4 Agustus tahun 2001 halaman 6, dengan judul, "Tiba-tiba berpakaian serba merah," memuat pengungkapan nama saya dikategorikan yang berlebihan. Maka perlu saya membuat uraian, bukan sanggahan, untuk menjaga tetap baiknya itikat orang awam. Ini sebagian yang tertera di surat kabar itu kolom I tanggal 4 bulan Agustus tahun 2001 halaman 6. Ralilur tampaknya memang sudah mencapai tingkat kasyaf des, tulis Ralilur mengawali suratnya. Yang menarik, surat Ralilur minta agar tak menafsirkan terlalu jauh tentang perilaku manusia. Ia minta agar perilaku manusia dipandang dari segi dahiriyahnya saja, tak usah ditafsirkan macam-macam. Inilah uraian saya, martabat manusia tak akan melebihi Nabi. Tak akan luas pengaruh manusia individu kecuali manusia yang berkedudukan resmi dan berkarya resmi pula. Pemandangan agama Islam adalah dohiriyah, pandanglah manusia dan perilakunya dengan apa yang terpandang, tak usah mengungkit-ungkit apa yang tersirat, cukup dengan yang tersurat, tulis Ralilur lebih lanjut. Ralilur kemudian menulis, selain niat dan syarat-syarat dan rukun ibadah serta muamalat hanyalah dahiriyah. Sebab itu maka tak layak bagi manusia mengungkap-ungkap batiniyah seperti watak dan jiwa yang bergairah buruk, kecuali orang teranugerah pada hal itu. Ralilur kemudian mengutip kaidah bahasa Arab yang artinya, dan manusia hanya diperintah mengikuti kaidah-kaidah agama, makanya tak usah isyarat-isyaratan. Ralilur juga mengetengahkan kaidah yang ditulis dalam bahasa Arab. Kaidah itu ia beri arti sebagai berikut. Dan Nabi sendiri tak suka terlalu diagung-agungkan seperti tersebut. Ralilur juga kembali menulis dengan bahasa Arab yang artinya, pandanglah manusia dan muamalah dengan dahiriyah. Kalau dukun itu dengan batiniyah maka itu hal dukun sendiri.